Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jalari Oding, masih di seputaran dunia perbonsaian ya, bonsai kelapa tentunya. Oke, salam sapa kepada sedulur semua. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat Allah SWT selalu terlimpah kepada sedulur semua dan kita semua. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Suara jamu, jamu godong luku. Suara ketemu, apa kabarmu saudaraku? Semoga selalu sehat, strong, dan berlimpah rezeki tentunya ya. Amin. Selamat berbahagia wahai semua saudaraku pecinta bonsai kelapa. Salam kenal, salam persaudaraan dariku, putra bangsa pecinta bonsai kelapa. Du 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 du. Dalam video ini saya ingin berbincang-bincang membahas tentang kenapa bonsai kelapa kita bisa mati. Terkadang matinya itu ada yang kayak tua gitu ya, kayak sistem tua, kering ujung-ujungnya, lalu turun-turun ke bawah akhirnya mati. Atau mungkin karena kita terlalu dalam itu jadi mati. Ini terinspirasi kenapa? Karena saya ini datang ke rumah temen ya, di sana ada temen yang punya bonsai kelapa mati juga. Nah di sini ada juga yang mati. Maka saya ingin kasih tahu kepada sedulur bagaimana cara untuk membahas tentang kenapa bonsai kelapa bisa mati dan kita cari solusinya. Oke, kita simak bareng-bareng saudaraku ya. Oke saudaraku ya, kali ini saya ingin menunjukkan ini. Ini adalah salah satu bahan bonsai kelapa yang sebenarnya ini kemarin udah tumbuh, udah pecah daunnya. Cuman kenapa dia bisa mati? Nah, di sini kita perlu membahasnya. Jadi ada kalanya bonsai kelapa, ada kalanya contoh seperti inilah. Ini kalau kita dalam media air sih jarang yang mati kalau masih dalam media air. Cuman kalau kita sudah pindah media tanah, nah di situ problemnya. Kalau di dalam media air gini masih jarang yang suka jadi coklat atau ya mati gitu, jarang ya. Kecuali kalau menyayatnya terlalu ekstrim, terlalu dalam, terkena air lalu membusuk, nah itu bisa mati. Namun jaranglah kita menemukan dalam media air yang mati ya. Itu untuk media air. Sementara kalau kita lihat dalam media tanah, setelah kita proses dalam media tanah ini pot ini sangat pengaruh. Media, pot, serta perawatan dirinya, kita bisa membahas tentang semua itu. Pertama kita bahas tentang media. Media baiknya adalah media tanah yang subur, yang gembur ya. Contoh umpamanya tanah yang paling bagus itu kalau bisa kita pakai tanah yang di bawah pohon bambu. Ya, tanahnya agak empuk-empuk gitu. Terus dicampur sama sekam bakar ya, itu akan bagus lagi. Jadi tanah yang di bawah pohon bambu, sekam bakar, terus pupuk ya, agak sedikit dikasih pasir, itu paling jitu. Jadi media tanah yang paling jitu adalah itu ya. Adapun yang lainnya mau pakai tanah biasa, mau pakai pasir Malang, mau pakai pasir sungai, itu terserah masing-masing. Cuman kita membahas untuk kebaikannya. Jadi itulah yang insya Allah yang paling bagus. Ini untuk medianya, media tanahnya. Selanjutnya untuk kita membahas pot.
pot di sini sangat pengaruh. Kenapa? Pertama, kalau pot di dalam media pot ini kan kadang kita kasih lubang ya di bawah ya. Nah, kalau kita kasih lubang di bawah, maka kita harus dan wajib untuk menyiramnya minimal 2 hari sekali, maksimal ya, maksimal 2 atau 3 hari sekali lah, maksimal itu, nggak boleh lebih. Kalau lebih, efek sampingnya ini bisa kering dan mati, itu efeknya. Banyak sekali efek-efek dari media tanah maupun dari pot. Nah, kalaupun potnya yang rapat, nah kita bisa menyiramnya 3 hari sekali. Bahkan kita ditinggal seminggu juga insya Allah aman kalau potnya rapat ya. Medianya masih biasa tanah, sekam, pasir gitu. Cuman kalau potnya ini pot rapat, kita bisa menyiramnya 3 hari sekali, atau ya kita tinggal seminggu gitu nggak masalah kalau potnya rapat. Namun kalau potnya berlobang ya, bolong, minimal kita siram 2 hari sekali. Ini maksimal ya, maksimal kita siram 2 hari sekali. Jadi jangan sampai lebih dari 3 hari sekali baru disiram gitu kalau potnya bolong ya, potnya berlobang. Itu sangat pengaruh. Oke, next, lanjut kita bahas tentang daun. Kenapa daun kita menjadi coklat, lalu seperti nampak tua namun belum tua, mati. Ujung-ujungnya awalnya coklat gini, awalnya coklat, baik yang sudah tua maupun kadang-kadang bahkan daun yang muda pun di sini nampak coklat gitu, lalu menjalur ya, menjalur terus turun ke bawah, akhirnya mati. Ternyata di sini baik kering maupun busuk, itu biasanya kadang-kadang terjadi. Itu kenapa? Karena medianya kurang baik. Medianya kurang baik. Kalaupun medianya sudah baik, berarti penyiramannya yang kurang. Kalaupun penyiramannya udah bagus, potnya yang kurang bagus gitu. Jadinya harus ada keseimbangan. Kalau pot berlubang, kita rajin-rajin menyiram. Kalau potnya rapat, baru kita aman kalau minimal 3 hari sekali ya, atau kita tinggal 1 minggu gitu nggak masalah. Nah, bagaimana cara mengatasinya untuk agar tidak sampai mati seperti ini ya? Ini kenapa? Ini kemarin sebenarnya katanya jadi seperti itu, coklat gitu, terus lama kelamaan turun. Cuman ini sudah terlambat, akhirnya dia potong, jebret. Begitu dipotong, dia motongnya terlalu dalam mungkin. Nah, di sini ini juga salah satu kendala kenapa, salah satu penyebab kenapa bisa mati. Itu karena kita memotongnya terlalu dalam. Itu. Jadi pemotongan oke lah, dari sini paling enggak berapa ya? 2 atau 3 cm ya dari pangkal akar gini ya. 2 atau 3 cm nggak masalah. Atau kalau bisa dilebihkan sedikit gitu. Namun ini karena keterlambatan, jadinya setelah ini busuk, setelah batang busuk ini sudah terlalu dalam, jadinya dia motongnya terlalu dalam gitu lur ya. Ini sudah terlanjur basah ini, kalau Maggie Z bilang ya terlanjur basah. Maka solusinya adalah di saat kita menemukan daun yang kering, kita segera memotongnya dari bawah atau kita buang dari sini. Kalau masih daun yang lain lagi ini mengering lagi, segera ganti media. Itu media itu berarti kurang bagus. Insya Allah seperti itu loh ya. Kalau medianya sudah bagus, maka dengan segera syukur di perakarannya itu mungkin kita bisa lihat akarnya. Adakah akarnya yang patah atau
bagaimana biasanya ada permasalahan dalam akar atau dalam di dalam sini tanahnya ini kurang pas ya, kurang pas untuk akar, jadi akar tidak bisa menyerap lah. Di situ kita cari solusinya seperti itu lur. Dan andaikan ini nanti menghitam ya atau coklat gitu, kita pangkas batang-batangnya aja dulu, batang-batangnya pelepahnya ya. Kalaupun ini tetap mengering, kita ganti medianya, itu insya Allah solusinya lur. Kalau saya seperti itu, jadinya segera ganti media. Ada yang salah kita cari, gitu. Kita ganti media, insya Allah aman lur. Andaikan kita busuk segini langsung, atau kalau kita mau pangkas jangan terlalu mepet seperti ini lur ya. Kalau ini terlalu mepet sekali, jadinya apa? Ini sudah terlambat, jadinya kemarin sudah terlambat, sudah terlalu turun, dia pangkas terlalu mepet lah. Di situ jarang sekali ya, 99% lah matinya ya, susah untuk hidup. Maka kalau kita masih motongnya masih di atas, kita ganti media, kita potongnya di atas, insya Allah ada gambaran banyak hidupnya lah. Malah justru kebalikannya, 80% atau 90% hidup, insya Allah seperti itu lur. Jadi seperti itu solusinya, insya Allah ya. Jadi seperti itu saudaraku ya, berbagi tips atau pembahasan tentang kenapa bonsai kelapa kita mati mengering, ataupun kenapa kita di dalam cara memangkas. Pembahasannya tadi sudah kita bahas ya, baik tentang medianya, potnya, ataupun proses penyiramannya. Termasuk juga mesti dikasih pupuk ya, agar bisa menjadi subur. Karena bonsai kesayangan kita memang perlu dipelihara gitu ya saudaraku ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel saya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.